Ya, ini sudah mulai saya record Pak Sabto. Silakan untuk presentasi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kami dari tim Raya Consulting akan memaparkan produk yang kami kerjakan, yaitu untuk paket pekerjaan perencanaan jalan mulai dari Selo LU sampai ke Glendong Air Merah. Lanjut, Pak. Ini merupakan lokasi yang akan kita rencanakan mulai dari titik awal sampai titik akhir sekitar 18 kilo lebih. Lokasinya adalah di Timur Leste. Lokasinya bisa dilihat pada gambar tersebut. Lanjut, Pak. Dari hasil draft final ini, kita dapatkan beberapa analisa, mulai dari analisa pengukuran topografi di lapangan yang sudah dikerjakan oleh tim dari kami, beberapa orang. Kedua adalah untuk menganalisa lalu lintas, terutama di sekitar lokasi, jaringan-jaringan jalan yang ada, karena kendaraan lalu lintas yang lewat ini akan penting sekali untuk mendesain atau merencanakan badan jalan, di mana lalu lintas ini akan digunakan yaitu untuk pembebanannya dan juga untuk menghitung kapasitas ruas jalannya. Yang ketiga adalah analisa hidrologi. Analisa hidrologi ini sudah kita dapatkan dari beberapa titik stasiun hujan yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung drainase saluran tepi jalan, di mana dari beberapa stasiun curah hujan yang kita dapatkan akan kita pakai juga untuk menghitung limpasan air hujan pada titik akhir di sungai, di hilir sampai hulu. Yang keempat adalah analisa dampak lingkungan sosial terhadap ekonomi dan budaya di sekitar lokasi, di mana kalau kita lihat lokasi ini sepanjang 18 kilo lebih, jadi beberapa ada penduduk setempat, juga beberapa juga ada hutan dan perkebunan, juga termasuk mereka ada dampak-dampak yang nantinya di dalam pembangunannya akan terkena. Pastinya mereka akan juga terhadap sosial ekonomi budaya, mereka akan kita analisa bagaimana untuk keadaan pada waktu pra-konstruksi, masa konstruksi, dan setelah konstruksi. Kelima adalah penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah ini kita lakukan untuk menentukan DCP atau CPR, mulai dari titik awal sampai titik akhir. Kita dapatkan beberapa nilai yang nantinya akan kita buat rata-rata. Gunanya adalah untuk menentukan perkerasan, ketebalan subbase dan biskosnya, termasuk juga permukaan jalan. Selanjutnya adalah perhitungan perkerasan jalan, di mana perkerasan jalan ini kita menggunakan permukaannya pakai aspal dan perkerasannya memakai ketebalan yang sudah kita perhitungkan dengan angka 20 cm untuk biskosnya dan 20 cm untuk subbiskosnya. Yang terakhir adalah gambar perencanaan. Gambar perencanaan ini ada di album gambar, ya. Mulai dari awal sampai titik akhir. Gambar perencanaan ini mulai dari gambar layout, gambar long, gambar cross, gambar jembatan yang juga detail-detail tulangan dan juga detail-detail untuk masing-masing gambarnya. Yang terakhir adalah
merencanakan anggaran biaya mulai dari penggalian sampai pada konstruksinya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Sabto. Ya, lanjut. Hasil pengukuran topografi di lapangan terdapat memang ada beberapa kontur yang curam, di mana kontur-kontur tersebut bisa mengakibatkan kanan kirinya karena dia konturnya curam bisa mengakibatkan timbunan dan galian yang banyak. Dalam arti volumenya nantinya akan kita gunakan karena medannya untuk geometri vertikal horizontalnya juga ekstrim, sehingga kita untuk mendesain long dan cross-nya ada beberapa titik yang perlu kita detailkan, karena dari hasil pengukuran topografi ini untuk long dan cross-nya banyak yang kita sesuaikan untuk drainase juga. Lanjut, Pak. Analisa yang kita buat setelah kita survei di lapangan dari beberapa titik spot-spot yang penting, dalam arti yang penting itu yang banyak kendaraan, kita ambil maksimum dari beberapa hari, mulai dari Senin sampai Minggu kita ambil yang terbesar, sehingga kita dapatkan nilai derajat kejenuhannya adalah di bawah 0,8 dalam kurun waktu 10 tahun, kinerja lalu lintasnya tidak menjadi masalah atau sama dengan masih baik. Dan perkerasan jalan ini kita bisa menggunakan 5 meter. Lanjut, Pak. Untuk analisa hidrologi, setelah kita hitung dari beberapa curah hujan yang kita analisa, sehingga limpasan air hujan yang tergenang itu tidak ada, kita usahakan karena setelah kita desain itu merencanakan lebar atau dimensi saluran tepi jalan menggunakan 60 untuk lebarnya dan tingginya 80 cm. Ini untuk area penampang basahnya dan tidak menggunakan cover. Untuk saluran tepi jalan ini kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Lanjut, Mbak. Dampak sosial ini nanti pastinya akan mengarah pada masa konstruksi, yaitu ada pembebasan lahan, penebangan pohon di sekitar lokasi kanan kiri, terutama nanti ada penduduk-penduduk yang akan terkena di sekitar lingkungan tersebut, terutama dalam pembersihan flora dan fauna di sekitar lokasi area pembangunan. Dan sebelum masa konstruksi ini juga akan kita lakukan sosial kepada masyarakat, survei masyarakat. Pada masa konstruksi ini akan terjadi nantinya tidak memungkiri akan terjadi kebisingan, akan juga debu, perusakan jalan karena banyak alat-alat kendaraan yang melintasi, membawa material, alat berat, bukan juga ada kelongsoran-kelongsoran yang terjadi, atau bahaya akibat bahaya banjir akibat pelaksanaan, kemungkinan juga pada waktu hujan. Dan pasca konstruksi adalah untuk nantinya setelah konstruksi selesai, maka jalan tersebut tetap harus dirawat dan pemeliharaan jalannya juga harus rutin. Ini untuk dampak sosialnya dan ekonomi budaya tersebut. Dari hasil penyelidikan tanah didapatkan nilai CB rata-rata dari keseluruhannya adalah 3,55%, yang nantinya akan kita gunakan untuk mendesain perkerasan jalan tersebut. Lanjut, Pak. Dari hasil analisa perhitungan konstruksi perkerasan jalan, kita dapatkan untuk HRS-nya adalah 3 cm, ACBC 3 cm, total aspal 6 cm, untuk LPA agregat A CBS 20% 20 cm,
LBB, lapis pondasi bawah, agregat kelas B, CP 5%, 20 cm, 20 cm. Jadi total adalah 26 cm dari atas tanah dasar. Atau tanah dasar ini di bawahnya akan kita buat leveling dengan urukan. Lanjut. Ini adalah hasil gambar perencanaan mulai dari titik awal sampai akhir, di mana gambar perencanaan ini kita akan desain mulai dari desain horizontal dan desain longnya, vertikal, sama nanti kita detailnya kita crossing-crossingkan per 50 meter. Lanjut, Pak. Ini adalah contoh, ini kita ambil contoh dari stasiun awal, STA awal. Mulai dari perempatan, kalau kita lihat di gambar di sebelah kiri, yang atas adalah kita gambar longnya, di mana longnya kalau kita di STA ini kita ambil beberapa STA, ada 2 garis, garis yang patah-patah strip-strip ini yang rencana, dan dari situ akan terlihat atau muncul galian dan urukan pada posisi longnya. Yang di bawahnya adalah gambar horizontal untuk titik-titik lingkungannya pada spot-spot tikungan cembung dan tikungan maksudnya tikungan yang kita buat per STA PPA PPI-nya. Posisi juga di detail ini kita blok untuk kolomnya, detail-detail lokasinya, titik SDN-nya kita detailkan satu persatu. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Mana Pak Sabto? Ya. Sudah ganti slide-nya? Ganti. Ya, langsung. Nanti Pak, langsung. Lanjut. Nah, ini detailnya tadi lebih jelas. Jadi posisinya dari STA awal sampai STA yang kita tuju, ada beberapa detail untuk longnya akan muncul dan kelihatan mana-mana yang akan perlu digali dan perlu diuruk. Cut and fill-nya akan muncul. Yang di bawah adalah untuk desain horizontalnya dari beberapa titik kita juga detailkan. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah detail untuk angka-angka titik untuk horizontal. Misal mulai dari PI1, PI2 sampai selanjutnya, dan ini mengacu pada yang daftar yang sudah kita dapatkan dari pihak rencana. Lanjut, Pak. Ini posisi tengah sama seperti tadi, ini sebagai contoh aja. Juga kita ambil beberapa STA dari gambar layout, gambar long, sama gambar horizontalnya. Kita detailkan satu persatu di kolom tabelnya untuk angka-angkanya, sehingga memudahkan pelaksanaan di lapangan untuk membaca gambar tersebut dari angka-angka yang sudah kita plotting di beberapa spot titiknya masing-masing STA. Lanjut, Pak. Lanjut, ini sama detailnya. Lanjut, Pak. Ini untuk STA tengah. Kalau kita lihat ini
contohnya saja dari titik dari sebelah kiri ke kanan ini sudah mulai menanjak, kan tanjakannya juga kita desain supaya untuk kendaraan truk maksimum 7-8%, sehingga truk yang terberat bisa naik dari ketinggian tersebut dengan kelandaian yang kita rencanakan sesuai dengan standar yang kita pakai. Lanjut, Pak. Ini detail untuk angka-angka perencanaan titik-titik PI-nya, supaya nanti di lapangan juga memudahkan membaca pada angka tersebut. Lanjut. Ini untuk yang gambar rencana layout di SDA akhir. Jadi mulai dari awal, setengah sampai akhir juga kita buat sama seragam mulai dari layout long sampai horizontalnya. Ini untuk juga titik saluran tepinya yang ada dan tidak ada akan terlihat pada layoutnya. Lanjut, Pak. Ini juga sama, jadi untuk detailnya kita juga plottingkan angka-angka di pentabelan. Lanjut di SDA akhir ini. Ini untuk detail akhirnya, posisi SDA akhir. Lanjut. Setelah itu ini ada beberapa gambar tipikal cross section, di mana gambar tersebut itu mulai dari SDA awal sampai SDA akhir. Ini ada beberapa kasus atau tipikal yang berbeda. Tapi dari tipikal-tipikal ini bisa digunakan sebagai acuan. Nah, nantinya pada posisi yang sudah kita plotting di sebelah kanan ada tabel-tabel SDA untuk masing-masing tipikal. Jadi tipikal 1 ini, kalau kita lihat gambar, sebelah kiri ini adalah saluran. Dan di atasnya adalah pemotongan atau penggalian untuk tebing sebelah kiri untuk menyesuaikan kebutuhan drainase. Nah, sebelah kanan ini adalah karena sebelah kanan adalah bawah, tebing ke bawah, sehingga kita harus memakai penahan tanah atau kita sebut dengan TPT, tembok penahan tanah. Tembok penahan tanah ini kita menggunakan pasangan batu kali, karena pasangan batu kali ini mudah pelaksanaannya dan mudah juga didapatkan materialnya. Dan untuk bawahnya perkerasan, kalau kita lihat gambar ini ada urukan. Urukan ini menggunakan timbunan pilihan. Jadi galian-galian yang kita pakai ini tidak selalu untuk dipakai di bawah perkerasan, karena nanti yang untuk bawah ini kita pakai timbunan pilihan. Jadi ada beberapa yang galian ini kita bukan dipakai di bawahnya, dilimpaskan ke bawah tebing, bukan dibuang, tapi diurukan di posisi-posisi yang tidak mengalami sebagai penahan struktur. Yang tipikal 2, kalau kita lihat ini ada berbeda dengan tipikal 1. Tipikal 2 ini sebelah kiri ini karena tebingnya agak tinggi, kita pakai TPT. Sebelah kirinya kita menggunakan drainase karena air mengantong di posisi kiri, kita menggunakan drainase. Sebelah kanan kita tidak menggunakan saluran karena air langsung bisa lari ke kanan atau ke bawah. Dan di sini ada urukan di bawah perkerasan sebelah kanan ini ada urukan. Yang urukan ini bisa nanti kita hitung dari beberapa titik. Juga sama menggunakan batu kali. Jadi perkerasan yang kita pakai untuk lebarnya adalah 5 meter, dan beberapa nanti di bagian kanan ada detail gambar untuk tembok penahan tanah atau TPT. Kita karena air kita gunakan pipa-pipa supaya untuk aliran air hujan. Nah, juga ini gambar detailnya untuk saluran ukuran 60 x 80. Dan ketinggian yang kita pakai ini variatif, kita menyesuaikan dengan lapangan, dari ketinggian mulai dari 2 meter sampai 5 meteran,
juga kita pakai yang posisi kita pakai dengan terucuk-terucuk pipa paralon untuk mengalirkan air hujan. Dan juga kita plotting untuk yang untuk tipikal ini tersebut, kita plotting angka-angka stasiunnya sebelah kanan detailnya. Ada beberapa STA yang nantinya bisa dibaca di lapangan dari beberapa STA yang sudah kita plotting per masing-masing section tipikal tersebut. Lanjut, Pak. Untuk tipikal 3, ini juga beda dengan tipikal 2 tadi. Yang untuk tipikal 3 ini hampir sama sebelah kirinya dengan tipikal 2, tapi sebelah kanan tidak menggunakan TPT karena kelandian tebingnya tidak terlalu curam dan tidak menimbulkan kelongsoran, sehingga kita cuma membuat kemiringan badan jalan sesuai dengan keadaan. Jadi tidak perlu menggunakan TPT. Untuk galiannya juga ada sebagian sebelah kiri yang perlu digali, sebelah kanan tidak ada galian yang besar. Untuk tipikal 4 ini kalau kita lihat sebelah kiri hampir sama dengan tipikal 3. Sebelah kanan kita menggunakan TPT, galiannya untuk yang sebelah kiri agak banyak, yang sebelah kanan menggunakan urukan yang di posisi kanan, menggunakan urukan timbunan pilihan. Dan untuk ketinggian TPT ini juga menyesuaikan keadaan di lapangan. Ketinggiannya jadi bisa disesuaikan variatif. Untuk angka-angka STA di tipikal 3 dan tipikal 4 juga kita sesuaikan dengan di gambar longnya, di gambar layoutnya, STA yang munculnya kita plotting di sebelah kanan per masing-masing STA. Lanjut, Pak. Lanjut. Tipikal 5 ini tidak memerlukan TPT, tapi tetap menggunakan drainase karena di posisi kiri ini tempat pengantongnya air, sebelah kanan tidak memerlukan drainase, yang sebelah kiri ini tidak perlu TPT karena ketinggian tebingnya tidak menimbulkan kelongsoran, jadi masih aman. Sebelah kanan juga masih landai, tidak menimbulkan kelongsoran ke bawah. Dan untuk bawah perkerasan juga tidak memerlukan urukan. Ini untuk tipikal 5. STA-nya juga kita plotting per masing-masing STA, crossing-nya. Tipikal 6 ini posisinya di atasnya. Kalau kita lihat ini kanan kiri tidak memerlukan drainase. Kanan kiri ini kita perlu TPT, perlu penahan tanah yang hampir sama. Yang bawah karena untuk leveling kita juga pakai urukan sesuai dengan kebutuhan level yang dipakai. Jadi kanan kiri tidak memerlukan galian atau urukan, yang tengah aja memerlukan urukan. Lanjut, Pak. Kalau tipikal 7 ini lebih banyak STA yang kita pakai, STA yang menggunakan tipikal 7 ini. Kalau kita lihat di pentabelannya, STA-nya ini kebalikannya dari yang tipikal 1-2 tadi. Jadi yang posisi sebelah kiri kita menggunakan tembok penahan tanah, karena posisi kanan ini ada drainase, tapi tidak memerlukan tembok penahan tanah, tidak terlalu tinggi, sehingga cukup menggunakan kemiringan tebing yang sesuai detail dengan ukuran yang perbandingan tersebut. Yang di bawah perkerasan menggunakan urukan atau leveling untuk menyesuaikan level atasnya perkerasan. Jadi yang tipikal 7 ini kebalikan dari 1-2. Yang tipikal 8 ini hampir sama tipikal 7, cuma yang di sebelah kanannya kita tambahkan dengan
tembok penahan tanah karena tebingnya juga agak lumayan tinggi. Jadi kita menggunakan tipikal juga yang atas karena ada kelebihan tadi tembok penahan tanah tidak kita langsung kita naikkan ke atas untuk juga menghemat biaya, tapi juga kita mainkan di perbandingan untuk kemiringan tebingnya, karena posisi ini juga nantinya akan menimbulkan kelongsoran sehingga perlu atasnya TPT kita kepres atau kita cut sesuai dengan kemiringan sehingga tidak menimbulkan kelongsoran. Di sini ada, kalau kita lihat di tipikal 8 ini ada urukan sebelah kiri dan ada galian sebelah kanan. Untuk menyesuaikan sebelah kiri tidak perlu drainase. Jadi beberapa tipikal mulai dari 1 sampai 8 ini sampai akhir ini memang ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kemungkinan di lapangan akan kita laksanakan berbeda. Dalam arti nantinya untuk mendapatkan potongan-potongan crossingnya ini kita sesuaikan dengan STA. Jadi langsung untuk memudahkan pembacaan di lapangan kita buat pentabelan masing-masing tipikal. Dan juga gunanya juga kita menghitung kebutuhan volume pasangan batu kalinya, juga volume untuk drainasenya, juga untuk menghitung cut and fill-nya. Dari beberapa SDA ini kita nantinya akan kita dapatkan untuk menghitung kuantitatif beberapa volume yang akan kita gunakan untuk analisa rancangan di anggaran biayanya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Freddy. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Nomor tipikal 9 sama 10 ini hampir sama, cuma 9 tidak perlu menggunakan TPT. Kita mainkan di posisi galian dan urukan. Juga kemiringan tebing yang di posisi kanan. Tipikal 10 ini yang sebelah kiri tidak perlu drainase atau TPT, yang sebelah kanan menggunakan drainase dan TPT karena ketinggiannya juga tinggi untuk menghindari kelongsoran yang terjadi. Lanjut, Pak. 11 ini posisi juga di atas, dalam arti kanan kirinya tebing bawah sehingga tidak memerlukan drainase. Yang sebelah kiri untuk menahan badan jalan kita gunakan TPT. Sebelah kanan kelandiannya masih mencukupi, tidak memerlukan TPT. Yang tipikal 12 ini yang tinggi, untuk sebelah kirinya kita menggunakan TPT, sebelah kanan landai tidak memerlukan TPT. Dari yang 11 dan 12 ini tidak terlalu banyak STA yang digunakan. Dalam arti cuma beberapa STA, yang untuk tipikal 11 cuma 1 STA, yang tipikal 12 ada 2 STA. Ketinggiannya menyesuaikan, variatif untuk yang di lapangan. Lanjut, Pak. Tipikal 13 tidak ada TPT, ini galiannya cukup tinggi untuk DMJ-nya, daerah milik jalan. Ini galian mulai dari kiri sampai kanan, kita gali, kita gunakan untuk yang kanan kiri drainase, dan tidak ada urukan. Yang di tipikal 14, ini tidak memerlukan drainase, yang sebelah kanan kita menggunakan TPT, dan sebelah kiri kita sesuaikan urukannya
untuk level yang sebelah kiri kita gunakan kemiringan untuk bahu jalan, bawah menggunakan urukan, bawah perkerasan. Yang sebelah 13 tidak memerlukan urukan tapi galiannya tinggi. Yang 14 ini kita menggunakan urukan. Lanjut, Pak. Tipikal 15, kalau kita lihat ini juga kanan kirinya hanya di posisi kanan kiri bahu jalan, kita menyesuaikan dengan kemiringan urukan kanan kirinya. Yang sebelah yang tipikal 16 ini juga memerlukan TPT, yang kanan juga sebelah kanan juga memerlukan TPT, galian sama drainase. Urukannya ada beberapa di sebelah kiri. Lanjut, Pak. Tipikal 17, posisi sebelah kanan galiannya nantinya juga akan tinggi. Kita menggunakan TPT sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita perhitungkan. Posisi kiri landai tidak memerlukan TPT tapi juga tidak memerlukan drainase karena air hujan bisa langsung turun. Kita hanya menyesuaikan kemiringan posisi tebingnya. Lanjut, Pak. Itu tadi. Sekarang untuk post culvert atau jembatan saluran sungai yang ada, ini kita menggunakan post culvert ukuran 1,5 atau 150 cm untuk lebar dan ketinggian juga sama 150 cm. Di bawah box culvert ini kita pakai pondasi urukan bawahnya sesuai dengan gambar. Yang atasnya untuk box culvert, untuk permukaan jalannya kita menggunakan beton tulangan lapisan supaya nanti pembebanan kendaraan tidak langsung menggerakkan ataupun tidak akan mempengaruhi keutuhan box culvert. Jadi ditahan oleh beton tulangan setebal 15 cm. Baru nanti atasnya kita pakai aspal untuk meratakan jembatan atau box culvert tersebut. Dan di kanan kirinya kita buat sayap jembatan, di mana ini untuk menghindari longsoran pada posisi in-out-nya saluran. Jadi kita sesuaikan dengan lapangan untuk sayap jembatan atau box culvert-nya. Dan kanan kirinya juga kita pakai kastin untuk supaya kendaraan tidak slip ke samping. Jadi ini adalah gambar box culvert. Lanjut, Mas. Kita lihat ini lebar untuk kanan kirinya box culvert ini. Atasnya kita gunakan kastin atau memagar kendaraan supaya tidak terjatuh ke bawah. Untuk sayap atau dindingnya ini kita pakai tulangan. Ini tulangan yang kita hitung, kita detailkan satu persatu yang akan kita pakai untuk box culvert-nya, sayap dinding box culvert. Lanjut, Pak. Nah, ini sama detail dari box culvert. Ini juga detail dari box culvert sama. Lanjut, Pak. Ini detail masing-masing penulangan atau besteknya dari box culvert dan pada sayap. Di SDA yang menggunakan ini juga kita plotting pada beberapa titik SDA. Kita buat pentabelan di bawah sebelah kiri, jadi masing-masing bisa terlihat posisi-posisi SDA mana yang memerlukan box culvert tersebut. Lanjut, Pak. Setelah kita hitung volume mulai dari awal sampai akhir, ini ada beberapa item yang pastinya mengarah pada beberapa volume mulai dari galian sampai
perkerasan dan jembatan. Ini total semua adalah 22.524.528,99 US dollar. Jadi total yang sementara ini kita dapatkan dari draft final ini adalah demikian. Lanjut, Pak. Demikian kami ucapkan terima kasih. Dari untuk detail gambar, detail RAP semua ada pada buku laporan masing-masing. Terima kasih. Selamat siang.